Oke, kita akan lanjutkan penjelasan dari video part sebelumnya. Kita sudah menghitung profit ya. Sekali lagi, profit adalah total uang yang diterima dari customer dikurangi total modal yang kita keluarkan. Jadi di sini total bayar dikurangi dengan total modal kita adalah per HP 1.250.000 dikali unitnya 1. Jadi untuk keuntungan dari transaksi ini adalah 331.000. Ya, kita untuk rumusnya sama, nanti tinggal di drag ke bawah. Nah, selanjutnya untuk sheet faktur, nah ini yang mungkin teman-teman agak ada yang dibingungkan juga karena baru ya, di sini ada beberapa rumus baru dibandingkan studi kasus sebelumnya. Jadi kita buat dulu template fakturnya seperti ini. Bagian atas kita ketik manual semua. Untuk nomor faktur kita gunakan data validation di sini. Mengambil dari sheet penjualan kolom B yaitu untuk nomor faktur. Oke, ini bentar. Oke, saya ulangi. Untuk nomor faktur adalah data validation kita ambil dari sheet penjualan kolom B. Jadi kita klik satu kolom seperti ini, dari huruf B-nya kita klik seperti ini. Nah, jadi dia akan terblok langsung ke bawah. Nah, nanti memang ada beberapa nomor yang berulang mengikuti nomor faktur. Nah, kita abaikan saja. Jadi misalkan ada nomor 3 di sini ada 3 ya, ada 3 data, kita pilih salah satu saja. Ini nanti hasilnya sama. Lalu untuk tanggal, kita VLOOKUP berdasarkan nomor faktur dari sheet penjualan kolom kedua. Sheet penjualan ya, berdasarkan nomor faktur kolom kedua, yaitu tanggal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini untuk sheet penjualan tabel array-nya BC tidak ada nomor barisnya ya. Karena saya ketika mengklik di sini ya, saya contohkan. Jadi kita ngambil VLOOKUP dari nomor faktur, tabel array-nya dari penjualan. Nah, saya blok langsung dari atas ini. Dari BC kolomnya. Ya. Jadi tidak menggunakan seperti ini. Kalau seperti ini kan terbatas ya, takutnya nanti datanya bertambah kan dia range-nya akan berubah seharusnya. Nah, di sini supaya otomatis kita blok saja langsung dari kolomnya. Lalu kolom index number-nya untuk tanggal tadi nomor 2. Nah, untuk tanggal seperti itu. Jadi cara untuk tabel array untuk range-nya supaya seperti ini adalah diklik langsung dari kolomnya. Lalu kepada yang terhormatnya, di sini menggunakan VLOOKUP juga dari nomor faktur penjualan. Dari kolom B sampai O kita ambil kolom ketiga. Ya, penjualan dari B sampai O. Nah, customer itu ada di kolom ketiga. Seperti itu cara membacanya. Nah, untuk yang agak berbeda adalah di sini untuk kode barang ya. Kita gunakan VLOOKUP dari nomor faktur, dan jangan lupa diberikan alamat absolut menggunakan tombol F4 yang ada di keyboard, lalu ditambah di sini dan titik 1. Lalu penjualan kita blok dari E sampai O kolom kedua. Nah, kita lihat ini maksudnya apa. Jadi untuk pertama ya dari kolom E sampai O kolom kedua. Kita lihat di penjualan E sampai O, kolom kedua, ya ini nama barang ya, kode barang ya, E sampai O. Nah, kita lihat di sini untuk E itu adalah order, ya nomor order. Karena di sini untuk data yang ingin kita VLOOKUP itu berdasarkan nomor ordernya. Nomor order di sini kita lihat dari nomor faktur ditambah titik 1. Ya, yaitu misalkan di sini nomor fakturnya 3 ditambah titik 1. Jadi ya dia akan membaca nomor ordernya, bukan nomor fakturnya. Karena tadi ada beberapa data yang memiliki nomor faktur yang berbeda sama ya, 3, tapi nomor ordernya itu pasti berbeda. Tidak mungkin ada nomor order yang sama. Jadi kita akan membaca nomor order nomor faktur 3, barang yang pertama
yaitu dia akan membaca dari nomor faktor 3, barang yang pertama itu adalah Xiaomi Redmi 10 Pro. Ya, di sini nama barangnya pasti Xiaomi Redmi 10 Pro setelah kita VLOOKUP. Untuk cara VLOOKUP-nya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, jadi kita berdasarkan kode ordernya, kode order, maaf dari kode barang ya, kita ambil dari sheet barang kolom kedua untuk nama barang, harga kolom kelima untuk harga jual resmi, quantity nanti kita ambil dari sheet penjualan. Caranya sama seperti mengambil kode barang ini ya. Jadi untuk quantity dari nomor faktur ditambah titik 1, misalkan 3.1 dari tabel penjualan kolom keempat. Nah, misalkan ini 3.1 kolom keempat, artinya nanti dia akan membaca unitnya 2. Ya, untuk diskon juga kita ambil dari sheet penjualan, caranya sama. Di sini kuncinya adalah nomor order ya. Perhatikan, bukan nomor faktur tapi nomor order. Lalu untuk perhitungan diskon, maaf total, itu berarti 1 dikurangi diskon, dikali harga, dikali quantity. Kita bisa hitung menggunakan rumus seperti yang ada di studi kasus sebelumnya. Nah, untuk ke bawah, kita ganti cukup di titik 2-nya saja. Jadi, rumusnya kita bisa drag ke bawah seperti ini. Tapi, jangan lupa nanti diedit. Ya, misalkan ini kita drag ke bawah. Kita edit di sininya titik 2. Lalu di sini titik 3. Lalu sini titik 4, titik 5, titik 6. Nah, kenapa di sini akhirnya dia kosong untuk datanya? Karena memang untuk faktor 3 ini hanya ada 3 barang. Ya, hanya ada 3 order, 3 barang di sini. Kalau kita ganti misalkan dia nomor faktur 1, yang tampil hanya akan 1 barang, karena penjualan di nomor faktur 1 itu hanya ada 1 barang. Lalu misalkan saya pilih di sini 5, hanya tampil 1 barang. Tapi kalau saya tambahkan otomatis di sini nomor faktur 5, 4 April, sama Navisel, 5.2, lalu membeli Redmi Note X 2 buah. Nah, kita lihat fakturnya otomatis tadi bertambah data keduanya, barang keduanya adalah Xiaomi Redmi Note 9 gitu. Jadi ada otomatis akan menampilkan barang kedua, barang ketiga, barang keempat, barang kelima, barang keenam. Memungkinkan supaya ketika pembeli itu bisa membeli satu barang bersamaan di dalam satu faktur, maka semua barang itu akan ditampilkan di dalam satu faktur itu. Nah, mungkin saya akan contohkan untuk penulisan rumusnya di yang kolom kode ini ya. Jadi kita gunakan VLOOKUP seperti ini. Dari nomor faktur, lalu kita gunakan F4, dan titik tanda petik, petik 1. Lalu tabel array-nya adalah dari penjualan, kolom order ya, sampai profit kita blok dari atas seperti ini. Lalu index number-nya untuk kode barang itu ada di kolom kedua. Lalu false. Oh ya, di sini karena kita menggunakan ada if ya, berarti tambahkan di sini jika error maka diberi tanda petik 20. Nah, seperti itu tadi cara untuk VLOOKUP dari nomor order. Oke, berarti nanti akan membaca data berdasarkan nomor ordernya. Jadi kuncinya di sini nomor order, jangan sampai salah untuk penulisan formatnya. Ada barang pertama, barang kedua, barang ketiga. Ini di dalam nomor satu faktor yang sama, berarti ada urutan 3.1, 3.2, 3.3. Untuk nomor faktor yang berbeda, berulang dimulai lagi dari awal 4.1, lalu 5.1. Lalu jika ada nomor faktor yang sama lagi, ini nomor faktor 5, berarti ada barang pertama 5.1, ada 5.2, seperti itu. Nah, untuk pivot table juga tidak perlu saya jelaskan karena sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Baik, terima kasih. Semoga ini membantu dan bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.